Tuhan, Bapak Ibu apa kabar? Sekali lagi shalom, apa kabarnya? Luar biasa, Tuhan Yesus dahsyat. Bapak Ibu Saudara, kita doakan Bapak Gembala kita tiba-tiba sedang mengalami kurang enak badan. Dan tadi pagi saya dihubungi untuk menggantikan. Dan saya percaya bukan satu kebetulan. Hari ini luar biasa, amin. Wow, luar biasa. Saya percaya kita akan menerima berkat yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya rindu berbagi dengan kita semua. Judul sharing saya adalah jam malam. Jam malam. Coba bilang samping kiri kanan, jam malam. Haleluya. Haleluya. Jam malam ini bukan malam diskotik, malam-malam dunia malam, bukan. Tapi ini malam yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kita buka di firman Tuhan di Lukas pasal yang kelima. Ini ada dasar firman Tuhan, saya mendapat rema ini. Lukas pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Sama-sama kita baca yuk. Bapak Ibu sudah menemukan, sama-sama katakan yeah. Haleluya. 1, 2, 3. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Ya. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ayat yang ke-6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Sama-sama dengan suara yang nyaring. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika membaca firman Tuhan ini, saya percaya firman ini Bapak Ibu sudah merema banget ya dalam hidup kita. Dan kita tahu firman ini kita sudah sering kali merenungkan. Tapi saya percaya yang namanya rema ada sesuatu yang baru, amin. Sesuatu yang baru, sesuatu yang baru. Karena apa? Firman atau Alkitab ini dia mengikuti zaman, dia mengikuti hari ini kita ada sesuai dengan yang kita alami. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya baca di ayat perenungan kita Lukas 5 ayat 4 sampai dengan 5. Ini ayat yang menjadi berkat buat saya, menjadi rema buat saya. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Bapak Ibu Saudara, tentu kita tahu cerita ini ya, amin. Kita sudah mendengar. Tahu nggak Simon Petrus, dia ahli menangkap ikan. Sepakat? Simon Petrus ahli menangkap ikan. Lalu yang kedua, dia sudah melakukan berulang-ulang kali. Simon Petrus punya pengalaman yang luar biasa. Karena dia ahli menangkap ikan. Dia melakukan berulang-ulang kali. Lalu Simon Petrus tahu tentang cuaca, tentang keadaan. Amin. Oh, ini bulan terang, ini bulan gelap. Ini banyak ikan. Bapak Ibu Saudara, di ayat yang kelima tadi, Petrus bilang apa?
Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Telah sepanjang malam kami bekerja keras. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Sudah sepanjang malam Petrus menjala ikan dan mereka tidak mendapat apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba Yesus bilang, Petrus, bertolaklah lebih dalam dan tebarkan jalamu. Wow, ini menarik Bapak Ibu Saudara. Ini menurut saya menarik banget. Petrus ahli, Petrus punya pengalaman. Petrus melakukan berulang-ulang kali. Yesus seorang guru, pengajar, dia bukan nelayan. Tiba-tiba Yesus datang dan bilang, Simon, ayo bertolak lebih dalam dan tebarkan jalamu. Secara manusia ya, kalau kita manusia biasa, bukan seperti Simon, lu kan bukan nelayan, kok seenaknya nyuruh saya nembarkan jala lagi. Saya sudah sepanjang malam, saya tahu cuaca, saya tahu keadaan, saya tahu ada ikan atau enggak. Sudah sepanjang malam, pasti kita ngedumel. Tapi yang menarik dari Petrus, Bapak Ibu Saudara, yang hari ini saya merindu berbagi dengan kita, yang menarik dari Petrus luar biasa. Poin yang pertama saya mau bagi, responnya Bapak Ibu Saudara. Responnya. Tadi judul khotbah saya bilang jam malam. Amin. Jam malam. Jadi menarik banget, saya dapat rema, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Artinya sepanjang malam. Katakanlah 12 jam, 24 jam. Sudah sepanjang malam. Sudah sepanjang malam. Judul khotbah saya itu jam malam. Bapak Ibu Saudara, ternyata dalam hidup kita ini kita punya jam malam. Kita punya jam malam, amin. Jam malam ini berbicara proses hidup. Jam malam berbicara tentang sesuatu yang harus kita lewati dalam hidup ini. Amin. Saya mendapat pengertian jam malam. Jam malam itu berbicara tentang proses hidup yang engkau harus hadapi, engkau harus lewatin. Gak bisa engkau diam. Jam terus berputar. Petrus sepanjang malam dia menangkap ikan dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Apakah ketika baru jam 9, lalu jam 10, jam 11, Petrus udah nyerah? Saya pulang aja. Ini enggak, sepanjang malam Petrus menangkap ikan. Artinya dia melewati 24 jam. Dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara, kita punya jam malam. Jam malam seperti yang saya bilang, berbicara sebuah proses, berbicara persoalan, berbicara masalah, berbicara tantangan yang harus kita hadapi. Dan kita gak bisa stuck di tempat, gak bisa diam di tempat. Kita harus lewati. Bapak Ibu Saudara, apa jam malammu hari ini? Apa jam malammu dalam hidupmu hari ini? Menanti pasangan hidupkah? Hello, yang masih muda. Saya 15 tahun menanti pasangan hidup. Saya gak mau pacaran. Saya menjaga kekudusan. Saya bilang, Tuhan, saya rindu yang dari Tuhan. Dulu saya rindu Tuhan karena Papa Chinese, Mama Sulawesi campuran. Koko, Cici sama adik-adik udah menikah dengan istilahnya bukan rasis ya. Sudah menikah dengan orang pribumi lah, katakan gitu ya. Saya rindu Tuhan, saya mau yang Chinese, sipit, kulitnya putih karena saya mukanya garang, hitam, mata merah. Memperbaiki keturunan Bapak Ibu. Itu konsep pemikiran saya. Dan saya bilang, Tuhan, kalau saya misalnya pelayanan di mana, di kota-kota, Tuhan bawa di bangsa tiba-tiba lagi nyembah Tuhan. Anugerahmu. Dalam pemikiran saya, Tuhan, kalau ada seorang cewek, anak muda, Chinese, tiba-tiba datang, Kak, kok ini ada kue nastar buat kakak. Itu pemikiran saya. Saya menanti 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, kok gak datang-datang Bapak Ibu. Terakhir ada nenek-nenek yang kasih kue nastar. Masakan sih harus nenek-nenek. Wah, doa saya salah. Bapak Ibu, saya berubah. Saya berubah konsep pemikiran saya. Ternyata ada hal yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, dalam menanti jam malam kita harus lewati. Apakah Anda sedang menanti keturunan? Ada orang yang menanti keturunan dan belum dianugerahkan, tiba-tiba bisa cerai.
tidak mau melewati jam malamnya. Tidak bertahan, tidak kuat. Nggak punya anak. Apakah engkau sedang menanti keturunan? Apakah engkau sedang menanti keberhasilan? Apakah engkau menanti pemulihan dalam keluargamu? Apakah engkau sedang menanti persoalan hutangmu selesai? Itu jam malammu. Apakah engkau sedang menantikan kesembuhan? Apakah jalanmu sedang menantikan mujizat yang dari Tuhan? Itu adalah jam malam. Setiap kita punya jam malam. Ketika saya belum dipertemukan dengan istri saya minta sama Tuhan. Sampai satu waktu konsep saya berubah. Tuhan, saya minta ampun. Kalau saya minta orang Chinese, saya minta ampun. Sekarang terserah Tuhan. Mau orang Papua, mau orang Kupang, mau orang China, terserah dari Tuhan. Tapi Tuhan, saya minta tanda, kasih saya damai sejahtera. Itu tandanya. Kadang kita ngotot sama Tuhan. Tuhan, saya mau yang begini. Yang begini, cowoknya harus bodinya mantap maco. Matanya mesti keren, rambutnya mesti gini. Kita menuntut maunya kita. Tapi di hadapan Tuhan enggak. Tuhan tahu yang terbaik, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita kembali ke Simon Petrus tadi. Yang menarik Simon Petrus, dia memiliki respon yang benar. Amin. Respon yang benar. Poin yang pertama dari jam malam yang saya bagi tadi adalah respon yang benar. Jam malam berbicara proses hidupmu yang kau harus lewati. Hari ini kau ada di dalam posisi jam berapa, Bapak Ibu Saudara? Saya punya teman melayani luar biasa. Semangat banget anak muda. Dia sudah melewati luar biasa. Dia baru sampai di jam 3 sudah nyerah. Meninggalkan imannya. Menikah dengan orang sebelah. Baru jam 3. Bukankah sebentar lagi jam 4, jam 5, jam 6 dan ada fajar. Artinya ada terang, ada sukacita, ada kebahagiaan, ada berkat Tuhan, ada kemenangan yang kau harus terima. Kenapa engkau enggak bertahan di dalam prosesmu, di dalam jam malammu? Respon yang benar. Kalau Simon Petrus marah sama Tuhan, dia berespon yang salah. Tuhan, sudah sepanjang malam saya mencarikan, tapi saya enggak dapat apa-apa. Loh, kok kamu tiba-tiba nyuruh saya bertolak? Tapi enggak. Apa yang kita belajar dari Petrus? Responnya benar. Amin. Bapak Ibu pernah dengar ada sebuah quote ya, atau moto atau apa ya, bukan soal benar atau salah, tetapi respon. Amin. Bukan soal benar atau salah, tetapi respon. Ada orang berespon salah, masalah kecil pun menjadi besar, bahkan bisa rusak, bisa hancur. Emosi sesaat, bedanya cuma 2-3 detik. Kita sudah mengambil salah keputusan. Kita marah. Respon kita salah. Orang yang berespon dengan benar, masalah besar pun bisa menjadi kecil bahkan selesai. Amin. Respon. Bagaimana kalau Simon Petrus gak berespon dengan benar? Tuhan, aku gak mau, aku udah capek. Sepanjang malam aku belum istirahat, aku belum tidur. Loh, kok kamu tiba-tiba nyuruh saya bertolak lagi, nangkap ikan? Gak ada ikan, saya tahu gak ada ikan. Tapi enggak, Petrus berespon dengan benar. Seringkali kita kehilangan berkat, respon kita salah, Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita kehilangan kesempatan, respon kita salah. Bedanya cuma 1 detik, 2 detik. Mungkin kita salah mengambil keputusan, kita marah. Kita marah, kita persalahkan orang, bahkan kita persalahkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Simon Petrus berespon dengan benar. Lalu poin yang kedua yang saya mau bagi hari ini, Petrus mendengar. Amin. Petrus mendengar. Mendengar ini luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Kunci kita melewati jam malam, mengalami kemenangan, respon yang benar dan mendengar. Poin yang kedua. Ini rahasia, Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita gak mau mendengar. Mendengar bukan cuma secara fisik, tapi mendengar dengan hati, memahami, mengerti dengan apa yang sedang Tuhan kerjakan. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau ada di dalam posisi jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, berarti engkau masih ada dalam jam malammu yang kau harus lewati. Amin.
Tidak selamanya engkau berada di jam malam. Ada jam 5 ke 6 mau terang. Itu pengertiannya kita akan ngalamin kemenangan. Kita mengalami terobosan dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara. Sedikit lagi engkau bertahan di dalam kesesakan. Sedikit lagi engkau bertekun melewati setiap proses. Saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, engkau hari-hari ini yang mengalami disakiti, disalah mengerti, ditinggalkan, dilupakan, dihianati, dicurangi. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Kalau engkau masih marah, responmu masih berontak, engkau masih berada di dalam jam malam yang engkau harus lewati. Jangan berhenti Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah berhenti ketika engkau mengalami proses. Hadapi bersama dengan Tuhan, amin. Hadapi bersama dengan Tuhan. Mendengar firman Tuhan di dalam Roma 10, ini luar biasa. Di dalam Roma 10 ayat 17 coba kita lihat ya. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Bapak Ibu Saudara, sangat penting mendengar. Sangat penting mendengar. Bagaimana kita bisa mendengar? Ambil waktu, tenang, duduk diam. Ketika engkau mau mendengar masalah sebesar apapun, kekacauan di samping kiri kananmu, engkau tidak akan panik Bapak Ibu Saudara. Engkau akan fokus dengan Tuhan. Apa? Karena engkau dengar. Engkau mendengar. Engkau lagi bergumul sakit, engkau lagi bergumul jodoh, engkau lagi bergumul pekerjaanmu, bisnismu berhasil. Jangan panik. Jangan panik. Saya mendapat sebuah rema gini. Keberhasilanmu tidak ditentukan oleh masa lalumu. Di masa lalu engkau boleh hebat. Di masa lalu Tuhan boleh pakai engkau luar biasa. Tidak ditentukan oleh pengalaman masa lalu. Tapi ditentukan apa kata firman Tuhan hari ini. Amin. Berarti hidup kita bergantung kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Tidak bergantung situasi. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, itu enggak boleh mempengaruhi yang dari dalam. Oleh sebab itu mendengar. Simon Petrus mendengar, lalu dia menangkap apa yang sedang Yesus sampaikan. Poin yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Poin yang ketiga yang Petrus lakukan apa? Taat, amin. Yang Petrus lakukan adalah taat. Taat dibolak-balik pasti taat. Amin. Orang yang taat pasti dia banyak mengalami apa? Korban dana, korban waktu, korban energi. Dia mengorbankan keinginannya. Orang yang hidup dalam ketaatan, hidupnya memang gak enak untuk awalnya. Tapi pada akhirnya dia akan bersuka cita, amin. Saya mendapat sebuah rema. Harga dari sebuah ketaatan adalah menikmati janji Tuhan. Amin. Harga dari sebuah ketaatan adalah menikmati janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, satu waktu saya lagi melayani di sebuah persekutuan doa. Saya lagi nyembah Tuhan, mimpin pujian sambil main gitar. Tiba-tiba ada seorang pengusaha. Dia setelah selesai dan dia telepon saya, dia bilang, Pak Anto, saya diberkati dengan Bapak. Tapi saya mau sampaikan sesuatu. Saya tadi melihat Pak Anto, saya bawa Pak Anto sini. Jadi dia melihat, dia bawa saya ke satu toko outlet ya, toko baju yang keren-keren. Lalu dia ngajakin saya di mall SMS di Sumarekon, Gading Serpong. Dia ngajakin makan. Tapi saya udah tahu, saya makan duluan. Jadi siang tinggal ketemu. Dia bilang, Pak Anto, saya lihat saya bawa Bapak ke toko ini. Dan saya di penglihatan saya, Bapak pilih semua. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Yang dia sedang lakukan, dia belajar taat apa yang Tuhan sampaikan. Berkati Anto lewat membelanjakan. Tapi Roh Kudus ngomong sama saya, Anto, cukupkanlah dirimu. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang kamu butuh. Bapak Ibu Saudara, dia kasih waktu Pak Anto, saya kasih waktu Pak Anto 1 jam. Apa aja yang Pak Anto bisa ambil. Tapi Roh Kudus bilang, cukupkan apa yang kamu butuh.
Lalu saya sepertinya tidak membutuhkan apa-apa Bapak Ibu Saudara. Saya belajar untuk tidak mengambil kesempatan, belajar untuk benar-benar dengar-dengaran, dan belajar untuk apa yang saya butuh. Bapak Ibu Saudara, sudah 1 jam, Anto, mana belanjaanmu? Saya senang kemeja kotak-kotak, 1 sama singlet lah. Itu 2 aja, udah bayar. Anto mana? Cuman ini. Waduh, saya bilang ambil aja semua. Pak, ini aja Pak, nggak apa-apa ini aja. Lalu Bapak Ibu Saudara dia lihat, saya lihat suka baju kotak-kotak, dia main ambil aja. Saya bilang Pak, yang saya butuh ini aja Pak. Oke, singkat cerita dia setelah bayar naik ke mobil Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba naik ke mobil dan dia waktu itu zaman BBM. Tiba-tiba BBM masuk dan dia kasih lihat, Panto lihat ini. Saya memberkati Panto nggak seberapa, tapi bisnis saya goal. Kenapa? Saya belajar taat. Saya bilang Pak, saya sudah tahu yang Bapak lakukan. Roh Kudus kasih tahu Bapak belajar taat. Dan saya belajar yang menjadi bagian saya. Saya tidak culas, tidak mengambil kesempatan. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak anak-anak Tuhan, berapa banyak hari-hari ini kita mau mencuri keuntungan, mengambil keuntungan dari orang lain. Padahal orang lain sedang Tuhan proses, sedang Tuhan bawa kepada satu panggilan. Dia sedang dibawa Tuhan kepada rancangannya yang luar biasa. Kita harus belajar mencukupkan diri. Amin. Taat. Harga dari sebuah ketaatan adalah menikmati janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau Roh Kudus bilang, ampuni mertuamu, ampuni suamimu, ampuni istrimu, ampuni anak-anakmu yang mulai berontak, ampuni orang lain, ampuni pemimpinmu, ampuni bosmu, ampuni klienmu. Yang kita lakukan apa? Bagian kita taat. Amin. Ketika kita taat, saya percaya kita ngalamin yang namanya damai sejahtera dan kemenangan. Apa yang terjadi kepada Petrus? Simon Petrus. Ketika Petrus berespon yang benar, Petrus mendengar dengan saksama dengan hati bahwa ini Tuhan sedang berbicara, dan Petrus taat. Apa yang terjadi? Petrus mendapat ikan yang banyak. Amin. Petrus mendapat ikan yang banyak. Petrus mendapat ikan yang banyak. Artinya apa? Dia mengalami mujizat, dia mengalami berkat Tuhan, dia mengalami terobosan. Kenapa? 3 hal tadi. Bagaimana responmu? Bagaimana pendengaranmu? Bagaimana ketaatanmu? Seringkali kita cuma suka bicara, seringkali kita cuma suka menuntut orang lain, kamu gini. Tapi kita nggak mendengar. Kalau kita mendengar Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Bahkan makan aja dituntun oleh Roh Kudus. Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara punya pengalaman, gak boleh makan ini. Roh Kudus yang berbicara dengan lembut. Bahkan kadang ada keinginan baru pengen tiba-tiba. Bapak Ibu, ini lucu banget. Sebelum saya menikah saya di kosan. Hari itu jam 9 pagi saya bilang, Tuhan saya kok kepengen makan ayam goreng nasi padang di Alam Sutra. Di BSD di Alam Sutra ada nasi goreng padang ayam kampung, enak banget Bapak Ibu Saudara. Saya suka banget Bapak Ibu Saudara. Saya bilang Tuhan saya kok kepengen banget. Bapak Ibu Saudara, gak sampai 5 menit ada seorang telepon, Anto saya mau memberkati kamu makan ayam goreng nasi padang Alam Sutra. Bapak Ibu Saudara, apakah sebuah kebetulan? Enggak. Baru-baru ini saya ngalamin hal yang luar biasa. Saya rindu istri saya melahirkan di Jakarta, di Tangerang. Saya bilang saya rindu banget. Tapi saya belajar merendahkan diri, saya belajar taat. Akhirnya singkat cerita ke Medan, Bapak Ibu Saudara. Sampai di Medan kumpul mertua, kita buatlah video TikTok. Tuhan Yesus tidak berubah. Keinginan saya, kerinduan saya sebagai suami, saya merindukan anak perempuan saya lahir di Jakarta atau di Tangerang. Minimal agak hemat, tidak bolak-balik terbang, makan waktu, harus meninggalkan semua aktivitas. Saya 3 minggu di Medan baru balik semalam. Pikiran saya seperti itu, tapi Roh Kudus taruh damai sejahtera dan bilang, istrimu lahiran di Medan. Saya menanggalkan ego saya belajar taat. Bapak Ibu Saudara, saya cerita, kami buat video singkat TikTok. Anak saya Johan Markantoni buat gerakan Tuhan Yesus tidak berubah. Kami di belakang, mertua, papa mama, istri sama adik mertua, kita ikut. Video cuman
15 detik Bapak Ibu Saudara. Yang saya mau saksikan apa? Ketika saya belajar merendahkan diri, taat, mendengar, respon saya tidak marah, dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Bapak Ibu tahu ada orang memberkati kami. Bahkan saat itu, 1 bulan lalu saya di Medan, istri saya belum melahirkan. Ada orang yang memberkati kami, Tuhan gerakan hatinya memberkati kami liburan ke Bangkok. Dikasih tiket PP untuk liburan ke Bangkok. Termasuk anak saya yang waktu 1 bulan lalu masih dalam kandungan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Harga dari sebuah ketaatan menikmati janji Tuhan. Hari ini kalau Tuhan bilang taat, taat. Amin. Kalau Tuhan bilang lepaskan sesuatu, lepaskan. Itu bukan bagianmu. Kalau Tuhan bilang lepaskan sesuatu, lepaskan. Amin. Tuhan bilang ampuni, ampuni. Tuhan bilang bergerak, bergerak. Jangan diam. Belajar taat, belajar taat. Amin. Orang yang hidup dalam ketaatan, dia tidak akan khawatir soal cuman makan minum. Itu hal yang cetek. Amin. Cuman makan minum. Kalau engkau hari ini masih takut soal makan minum, engkau masih takut rekeningmu di BCA kalau kurang dari 100 juta, engkau gemetar ketakutan. Bagaimana dengan saldomu sisa 5.000? Haleluya. Sisa 5.000 dan kau terus bersuka cita, amin. Keberhasilanmu tidak ditentukan oleh apa kata orang. Tidak ditentukan oleh masa lalumu yang hebat. Oleh pengalaman berhasilmu. Tapi ditentukan oleh apa kata Tuhan hari ini. Engkau dengar, amin. Saya tadi pagi ketika mandi saya diingatkan Ratu Plaza Bapak Ibu Saudara. Kemarin semalam saya dari bandara jam 9 saya naik InDrive. Kami ngobrol. Terus ngobrol singkat cerita ngobrol tentang musik. Itu InDrive-nya orang muslim ya. Ngobrol asik. Lalu bang kegiatannya apa? Singkat cerita saya bilang, oh saya pelayanan sambil main musik, nulis lagu. Terus besok, saya bilang besok saya seharian di Ratu Plaza, saya memimpin pujian. Oh, dia bilang gini, Ratu Plaza, waduh itu mall yang udah sepi ya. Mall yang agak mati. Tapi tahu nggak Roh Kudus bilang gini, mall ini akan bangkit kembali, amin. Mall ini akan diberkati Tuhan, amin. Saya sering memperkatakan ini. Dan saya melihat ada sesuatu yang bangkit, yang hidup di tempat ini, amin. Karena ada mezbah Tuhan. Ingat tabut Tuhan di rumah Obed-Edom. Rumah Obed-Edom itu diberkati Tuhan. Ketika tadi pagi saya mandi sebelum ke sini, saya diingatkan Ratu Plaza akan diberkati Tuhan, amin. Tidak penting bagaimana caranya, amin. Tidak perlu engkau tahu bagaimana cara Tuhan memberkati. Tidak perlu engkau tahu cara Tuhan mau mengerimkan orang-orang di gereja ini. Tidak perlu kita tahu. Tidak perlu kita tanya-tanya sama Tuhan. Lakukan bagian kita. Kita berespon yang benar. Kita mendengar. Dan kita taat. Kita akan melihat mujizat Tuhan. Amin. Amin. Mari bangkit berdiri. Saya mau berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat rema firman Tuhan tentang jam malam Tuhan. Tuhan, kalau hari-hari ini kami sedang ada di dalam jam malam kami Tuhan. Mungkin jam 7 malam, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. Ketika dalam posisi jam 4 kami mulai merasa lelah, seperti gak ada harapan. Tuhan kami ingat, seperti Simon Petrus dan kawan-kawan. Mereka sudah sepanjang malam, tapi mereka tidak mendengar apa kata orang. Mereka mendengar apa kata Engkau Tuhan. Hari ini Tuhan, aku berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang hadir, bahkan yang menyaksikan video ini Tuhan, dalam nama Yesus, hidupmu dipulihkan, pelayananmu dipulihkan, usahamu dipulihkan, bisnismu diberkati Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sesuatu yang mati, sesuatu yang mandul, dibangkitkan kembali oleh Tuhan, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Bapak kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Ada rema yang kami terima hari ini. Dan kami percaya Tuhan, hari ini kami memberkati Mount Hermon Church Tuhan. Mount Hermon Church diutus Tuhan di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya ada kemuliaan Tuhan yang hadir. Dan kami percaya ada berkat-berkat Tuhan.
Ada sesuatu yang sedang hidup, sesuatu yang sedang bangkit di Ratu Plaza Mall dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami lepaskan berkat Tuhan. Dan kami percaya tempat ini menjadi center. Tempat ini menjadi pusat perhatian khususnya di Jakarta. Kami percaya, kami lepaskan berkat untuk Mount Hermon Church, untuk Ratu Plaza. Kami berdoa untuk pemilik semua Tuhan. Bahkan orang-orang yang terlibat di dalam Ratu Plaza diberkati Tuhan. Dan Tuhan, hari ini kami terus kuat. Kami berjalan melewati jam malam kami. Kami percaya sebentar lagi kami terima kemuliaan Tuhan. Kami terima berkat-berkat Tuhan. Kami terima terobosan. Kami terima jawaban doa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin.